Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masih di bab 4 persamaan garis lurus, masih di kegiatan titik 4.1 grafik persamaan garis lurus. Kali ini kita akan membahas persamaan garis lurus ini PGL ya, persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga nanti kita akan membahas, ayo kita pelajari 4.2. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Pada permasalahan 4.1, perusahaan diizinkan untuk menurunkan harga aset yang dimiliki. Praktik akuntansi ini disebut depresiasi garis lurus. Dalam prosedur ini, rentang umur manfaat aset ditentukan dan kemudian aset tersebut menyusut dengan jumlah yang sama setiap tahun, sampai harga kena pajak dari aset tersebut sama dengan 0. Nah, CV Tarik Mega Jaya membeli sebuah truk baru seharga 360 juta ya. Harga truk akan mengalami penyusutan 12 juta rupiah per tahun. Persamaan penyusutan sebagai berikut ya. Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X ya. Dan Y menyatakan harga truknya nih. Y ini harga truknya ya. Di harga truknya belum tahu ya. Dan X adalah usia truk dalam tahun ya. Nah, yang A, tentukan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y, gambar grafik persamaan pada bidang koordinat yang menunjukkan penyusutan harga truk. Yang B, menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu X dalam masalah ini. Yang C, menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini. Nah, untuk alternatif penyelesaian masalahnya sendiri, untuk yang A ya, untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu X, substitusinya Y sama dengan 0. Jadi, dimasukkan dulu ya, untuk dia menentukan titik potong garis sumbu X-nya. Jadi, dipermisalkannya dulu Y sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X ya. Nah, setelah itu pindah ruas lah si 12 juta X-nya ini pindah ruas ke sebelah kiri, makanya dia plus ya, yang tadinya negatif menjadi plus. Jadi 12 juta X sama dengan 360 juta. Nah, setelah itu maka X sama dengan 360 juta ya, dikurang, dibagi ya, maksudnya dibagi 12 juta ya. Maka itu hasilnya 30 ya, makanya di sini. Nah, titik potong garis dengan sumbu X adalah 30,0 ya. Kalau kalian buat misalkan seperti ini, 30,0, berarti X-nya 30. Y-nya 0, berarti di sini ya. Y-nya 0, X-nya 30. Misalkan di sini ya, kita buat sembarang dulu ya. Ini 30 ya. Nah, di sini adalah X-nya. Seperti itu. Berarti ini nantinya titik 30,0. Untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu Y, maka substitusi X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta ya, dikali 0. Maka Y sama dengan 360 juta. Nah, setelah itu, titik potong garis sumbu X adalah 30,0, menunjukkan bahwa ketika truk berusia 30 tahun, besar harga truknya adalah 0 ya. Seperti itu. Jadi belum ada harganya. Nah, maaf. Nah, ketika truknya 30 tahun, maka harga truknya akan menjadi 0. Jadi setiap tahun tuh akan menyusut harga truknya ya. Jadi ya bisa dibilang gratis lah ya. Nah, titik potong garis dengan sumbu Y adalah 0,360 juta, menunjukkan bahwa ketika baru 0 tahun, harga truknya berarti 360 juta ya. Berarti harga awalnya 360 juta. Jika udah 30 tahun, maka itu tidak ada harganya ya, 0 rupiah, seperti itu. Nah, ini adalah grafiknya. Kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, grafiknya seperti ini. Ini namanya garis lurus, dan jangan lupa sebenarnya kita kasih tanda panah ini untuk menentukan ini adalah garis lurus yang masih bisa berlanjut seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada ayo kita menalar. Pak Anton mempunyai kebun kopi pada tahun 2010. Kopi yang dihasilkan mencapai 1.500 kg pada tahun 2015.
Kopi yang dihasilkan meningkat menjadi 2.500 kilo. Yang A, gambarlah garis dalam koordinat kartesius yang menunjukkan keadaan tersebut. Yang B, tentukan persamaan garis lurus yang menunjukkan keadaan tersebut. Oke, diketahui panen kopi 2010 adalah 1.500 kg ya. Panen kopi di tahun 2015 itu 2.500 kg. Yang ditanyakan adalah gambar garis dalam koordinat kartesius, yang B, persamaan garis lurus. Nah, jawaban yang pertama ya, yang A, peningkatan panen selama 5 tahun. Jadi, 2.500 kurang 1.500, maka hasilnya 1.000 ya, 1.000 ya. Nah, usahakan setiap dalam operasi, kalau misalkan di sini kilo, tapi jangan ditulis ya. Nanti ditulisnya adalah pas jadi, seperti itu ya. Jadi, hasil peningkatan panen selama 5 tahun adalah 1.000 kg seperti itu. Nah, selanjutnya peningkatan panen tiap tahun. 1.000 dibagi 5 ya, karena kan dari 2010 ke 2015 itu 5 tahun ya, maka bagi 5. Jadi 1.000 dibagi 5, maka 200 kg ya. Peningkatan panen tiap tahunnya adalah 200 kg. Nah, panen pertama berarti 2010 itu kan 1.500, berarti naik lagi nih. 2011 naik 200, berarti 1.700. 2012 1.900, 2013 2.100, 2014 2.300. Ingat ya, ditambah 200 ya dari sini. Panen awalnya kan 1.500, seperti itu ya. 2015 2.500 ya. Ingat, ini panennya ya. Panen pertama berarti 2015, nanti panen ke-6. Oke. Setelah itu untuk yang ke B, ini adalah gambarnya terlebih dahulu ya. Jadi saat 2010 maka panennya adalah 1.500 kilo ya. Saat 2011 panennya itu 1.700 kilo. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Nah, oke, selanjutnya untuk yang B, persamaan garis lurus dengan rumus persamaan garis lurusnya ya. Jadi Y sama dengan AX plus B. Nah, ini adalah rumus persamaan umum garis lurus ya. Nah, X panen ke N, maka Y sama dengan hasil kebun kopinya ya. Jadi 2010 itu kan panen pertama, maka A plus B sama dengan 1.500 ya. Ingat, kalau di sini A dikali 1 kan berarti tetap aja A dikali dengan 1 ya. Maka hasilnya tetap A ya. Makanya di sini ya A saja. Bukan 1A. Tapi 1A juga tidak apa-apa kalau kalian mau menulis. Maka A ditambah B sama dengan 1.500. Nah, untuk yang 2015 merupakan panen ke-6 ya. Berarti 6A plus B sama dengan 2.500 ya. Ini. Nah, selanjutnya eliminasi ya. A plus B sama dengan 1.500. 6A plus B sama dengan 2.500. Dikurang ya. Jadi A dikurang 6A. Maka hasilnya min 5A. Yang B dikurang B, maka habis ya. Sama dengan 1.500 dikurang 2.500 itu hasilnya 1.000, maka A-nya sendiri adalah 200, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya lebih baik di atas ini ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi A plus B sama dengan 1.500, maka kita masukkan A-nya ya, 200 tambah B sama dengan 1.500. Maka B-nya adalah 1.300. Nah, jadi Y sama dengan A-nya berapa? A-nya kan 200 ya, jadi 200X plus 1.300. Nah, ini adalah persamaan garis lurusnya ya. Jadi, persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 200X plus 1.300. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2 ya. Gambar grafik dari persamaan berikutnya. Oke. Di sini kita akan menggunakan, sebenarnya ada dua cara juga ya. X sama dengan 0, atau Y sama dengan 0 juga, atau menggunakan salah satunya ya. Jadi kita misalkan X-nya itu sama dengan 1, maka Y sama dengan 1/4 dikali 1, maka Y-nya sama dengan 1/4, atau titiknya 1,1/4. Nah, untuk X sama dengan 2-nya, maka Y sama dengan 1/4 dikali dengan 2, maka Y sama dengan 1/2 ya. Ini diganti ya, ingat ya. Kan yang dibutuhkan adalah X-nya. Jadi kalau X-nya 1, maka 1/4 dikali 1. Jika X-nya 2, berarti 1/4 dikali 2. Jika X-nya 3, 1/4 dikali dengan 3 ya, seperti itu. Maka X sama dengan 3-nya, jadi Y sama dengan 3/4. Maka titiknya adalah 3,3/4 atau 1,0,75 ya.
Jadi X sama dengan 4 sekarang. Maka Y-nya sama dengan 1. Maka titiknya 4,1. Ini adalah gambar grafiknya. Kalau kalian buat garis lurus seperti ini, jangan lupa tanda panahnya ya, oke? Seperti itu. Selanjutnya, yang B, Y sama dengan 4X min 8. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya itu min 4 ya. Ini jangan lupa ya, kalau ada kurung ini 4 dikali dengan 1, maka hasilnya 4 ya. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya berarti titiknya 1, min 4. Jadi X sama dengan 2, maka Y sama dengannya berapa? 0 ya. Maka 2,0 titiknya. Sekarang untuk X sama dengan 3, maka Y sama dengan 4 dikali 3 dikurang 8. Maka Y-nya sama dengan 4 ya. Jadi titiknya 3,43,4. Nah, X sama dengan 4, maka Y sama dengan berapa? 4,8. Ini adalah grafiknya ya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, nah di sini adalah gambar grafik persamaan garis berikut pada bidang koordinat Y sama dengan 5X ya. Ini untuk yang A ya. Ini kita misalkan X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan 5 dikali 1, Y sama dengan 5. Jadi 1,5. Nah, sebelumnya ini menggunakan cara yang koordinat kartesius. Nanti kita akan menggunakan untuk soal yang berikutnya itu menggunakan jika permisalan X-nya 0 dan Y-nya 0 nanti ya. Jadi X sama dengan 2 sekarang dulu, Y sama dengan 5 dikali 2, maka Y sama dengan 10. Jadi titiknya 2,10. Untuk X sama dengan 3, maka Y sama dengan 5 dikali dengan 3. Jadi Y sama dengan 15. Jadi titiknya 3,15. Untuk X sama dengan 4, maka Y-nya dikali dengan 4, maka Y-nya 20. Jadi titiknya 4,20. Nah, ada juga yang seperti ini. Kita buat tabelnya dulu ya. Nah, ini untuk X, ini untuk Y ya. Jika X-nya 0, ya, berarti 5, Y sama dengan 5 dikali 0. Maka Y-nya tentu saja 0 ya, berarti ya. Nah, sekarang jika Y-nya 0 ya, maaf. Jika Y-nya 0, maka 0 sama dengan 5X. Nah, 0 per 5, X sama dengan 0 ya. Maka 0,0 keduanya ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, makanya di sini titiknya akan ketemu juga di 0,0. Ada juga yang seperti itu caranya ya. Nah, ini tergantung kalian. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang B, Y sama dengan 4X min 1. Jika X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 4 dikali 1 dikurang 4. Maka hasilnya Y-nya sama dengan 3. Jadi titiknya 1,3 ya. Nah, untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 4 dikali 2 dikurang 1. Maka Y-nya sama dengan 7. Jadi titiknya 2,7. Nah, untuk X sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 4 dikali 3 dikurang 1. Maka Y-nya sama dengan 11. Jadi titiknya berapa? 3,11 ya. Untuk X sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan 4 dikali 4 dikurang 1. Jadi Y-nya sama dengan 15. Atau titiknya 4,15. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya yang C. X sama dengan 2Y. Nah, di sini kita juga bisa rubah terlebih dahulu ya, agar menjadi persamaan garis lurus di mana Y sama dengan AX plus B ya. Nah, seperti ini. Maka kita rubah ya, X min 2 sama dengan 2Y ya. 2-nya bisa pindah luas ya, menjadi X min 2 dibagi dengan 2 ya. Nah, jadi 1 per 2X dikurang 2 per 2, jadi 1 per 2X min 1 sama dengan Y. Kalau kalian tanya, kenapa kok 1 per 2? Nah, 1 per 2 ini misalkan X sama dengan per 2 dikurang, ya, 2 per 2 kalian udah tahu ya, 2 per 2, bisa seperti ini. Karena ini adalah operasi pengurangan, maka harus seperti ini ya. Nah, setelah itu kan ini sama aja ya, kayak 1 per 1 dikali X per 2 ya. 1 dikali X per 2. Makanya jadi 1 per 2 bisa X ya, seperti ini. Oke, kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, untuk X sama dengan 1,
Maka kita bisa menggunakan yang ini ya, ini udah persamaan. Jadi Y sama dengan 1/2 dikali 1 dikurang 1. Maka Y sama dengan 1/2 dikurang 1, maka Y-nya itu min 1/2. Jadi titiknya itu 1, min 1/2 atau 1, min 0,5 ya. Nah, sekarang jika X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 1/2 dikali dengan 2 dikurang 1. Maka Y-nya itu 0 ya, jadi titiknya 2,0. Untuk X sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 1/2 dikali 3 dikurang 1. Maka Y-nya itu 1/2, jadi titiknya 3, 1,1/2. Sekarang X sama dengan 4. Maka Y sama dengan 1/2 dikali dengan 4 dikurang 1. Maka Y-nya 2 dikurang 1, maka Y-nya sama dengan 1 ya. Jadi titiknya 4,1. Dan ini adalah gambar grafiknya seperti ini ya. Nah, nanti juga misalkan ini min 0,1 ya. Misalkan kita buat lagi seperti tadi ya. Nih, kita buat lagi buat membuktikan titik ini saja, dua titik ini saja kalian sudah bisa membuat garis lurusnya ya, persamaan garis lurusnya. Grafiknya ya maksudnya. Jadi kita buat di sini X, di sini Y. Oke. Sini kita akan membedakan warnanya ya. Jika X-nya 0 nanti, jika di sini Y-nya 0 ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jika X-nya 0 ya dari sini. Jika X-nya 0, maka kita mau buat dari sini juga nggak apa-apa nih. Sini aja ya. Jika X-nya 0 berarti 1/2 dikali dengan 0 ya, karena X-nya ini ya dikurang 1. Maka hasilnya berapa Y-nya? Y-nya jadinya min 1 ya. Seperti itu. Ini kan Y sama dengan 1/2 dikali 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Berarti di sini min 1. 0, min 1. Benar ya? 0, min 1 tepat di sini ya. Garisnya memotong. Sekarang jika X-nya 0. Jika Y-nya 0 ya, berarti 0 sama dengan 1/2 X dikurang 1 ya. Berarti pindah ruas ya. Menjadi positif, jadi 1/2 di sini X. Yang awalnya 1/2 bisa kita ubah karena ini pindah ruas menjadi 2/1 dikali dengan 1 sama dengan X. Sama dengan berarti 2 ya. X-nya, benar ya kan ya? Jadi 0,2 ya. Nah, yang pertama 0,1, 0, min 1. Satu lagi adalah 2,0. Nah, dengan dua titik ini saja kalian udah bisa buat garis persamaan garis lurusnya ya. Nggak usah kalian buat X sama dengan 3. Oke, kita akan belajar untuk nomor 2. Untuk yang D, Y sama dengan 2X plus 3, maka X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3, maka Y-nya sama dengan 5 ya. Jadi titiknya 1,5. Nah, untuk X sama dengan 3, maka Y sama dengan 2 dikali 3 ditambah 3, maka Y-nya sama dengan 9. Jadi titiknya 3,9. Untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3. Jadi Y-nya sama dengan 7. Titiknya 2,7. Jika X-nya sama dengan 4, maka Y-nya 2 dikali 4 ditambah 3, maka Y-nya sama dengan 11. Jadi titiknya 4,11. Ini adalah grafiknya ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita lanjut lagi. Yang E. Jadi, ini kan X sama dengan X min ya. Min 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Karena rumus persamaan umumnya adalah Y sama dengan AX plus B. Ya. Maka kita harus rubah terlebih dahulu. Jadi, seperti ini ya. X plus 1/3 sama dengan Y. Kalau kalian ini bingung, ini adalah dipindah ruas ini ya. Dari negatif menjadi positif. Seperti itu. Nah, setelah itu X plus 1/3 sama dengan Y, maka 1/3X tambah 1/3Y sama dengan Y ya. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 2/3. Jadi titiknya 1,2/3 ya. Untuk X sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 3/3 atau Y-nya sama dengan 1 ya. Nah, selanjutnya untuk Y sama dengan 3, kita hapus terlebih dahulu agar kelihatan.
Jika X sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 3 ditambah 1/3. Maka Y-nya sama dengan 4/3, titiknya 3,4/3. Sekarang untuk X sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan 4 ditambah 1/3 ya. Maka Y-nya sama dengan 5/3. Jadi titiknya 4,5/3. Nah, seperti ini ya titiknya. Grafiknya seperti ini. Oke, untuk nomor 2, seorang manajer pemasaran memperoleh gaji sebesar Rp100 juta per tahun ditambah 5% komisi dari total penjualan selama setahun. Gaji tahunan yang dia peroleh dinyatakan dalam persamaan berikut. Y menyatakan gaji tahunannya dan X menyatakan total penjualan tiap tahun. Di sini ada grafiknya ya. Berapa gaji manajer tersebut selama setahun jika total penjualan sebesar 5 juta. Aduh, ini berapa? 5 miliar ya, 5 miliar. Berapakah gaji manajer tersebut selama setahun jika total penjualan sebesar 3 miliar? Apakah maksud dari koordinat titik potong garis dengan sumbu Y dalam masalah itu? Oke, misalkan ya, Y ini adalah gaji tahunan ya, gaji tahunan manajer si Y-nya. Untuk X-nya total penjualan tiap tahun. Maka pendapatan manajer tersebut dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut ya. Y sama dengan 100 juta ditambah 0,05% ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kenapa kok 0,5%? Nah, ini dari sini ya. Ini dari sini, persen tahunan ya, total penjualan. Makanya kan 5/100 itu sama aja 0,05 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, A, jika total penjualan sama dengan X, maka X sama dengan 5 miliar, maka gaji manajer tersebut adalah Y sama dengan 100 juta ditambah 0,05 dikalikan dengan 5 miliar, maka Y-nya adalah 350 juta ya, seperti itu. Nah, jika total penjualan X untuk yang B ya, jika total penjualan sama dengan X, maka X-nya sama dengan 3 miliar, maka gaji manajer tersebut adalah Y sama dengan 100 juta ditambah 0,05 dikalikan dengan 3 miliar. Maka Y-nya itu 250 juta ya. Nah, untuk yang C kan, apakah maksud dari koordinat titik potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini ya. Jadi Y sama dengan 100 juta ditambah 0,5 X berbentuk sebuah garis lurus yang memotong sumbu Y di titik 0,100 juta ya. Nah, titik potong ini menunjukkan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 100 juta. Jadi kita misalkan lagi ya, pakai kayak tabel tadi, misalkan X-nya 0 dan Y-nya 0, seperti itu ya. Nah, maka artinya titik tersebut adalah titik di mana total penjualan selama 1 tahun sama dengan 0 atau tidak ada penjualan sama sekali, sehingga gaji manajer sama dengan gaji pokoknya saja yaitu 100 juta, seperti itu ya. Untuk nomor 3, gambarlah grafik persamaan Y sama dengan X plus 2, Y sama dengan 2X plus 2 ditambah Y sama dengan 2X min 3 pada bidang koordinat yang sama. Apakah dampak perubahan grafik dari 1X menjadi 2X dan menjadi 4X? Jelaskan. Y sama dengan X plus 2 ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan jika X-nya itu 0, maka Y-nya 2. Dari mana? Nih, kita hitung lagi ya. Jika X-nya 0 berarti Y sama dengan 0 ditambah 2, berarti kan nantinya Y-nya itu sama dengan 2 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya jika Y-nya 0, berarti kan kita buat lagi di sini 0 sama dengan X plus 2 ya, plus 2. Karena di sini plus 2, maka kita pindah ruas menjadi negatif sama dengan X ya, jadi seperti ini. Makanya jika Y-nya 0, maka X-nya itu min 2 ya. Oke. Maka titiknya itu 0,2 min 2,0. Sekarang untuk Y sama dengan 2X plus 2. Nah, jika X-nya 0, maka Y-nya 2. Jika Y-nya 0, maka X-nya min 1. Kalian bisa mencoba seperti tadi ya caranya.
Nah, jadi titiknya itu 0,2 min 1,0. Nah, sekarang untuk Y sama dengan 4X min 3. Nah, ini ada kesalahan ya, bukan 2X, tetapi 4X min 3. Jika X-nya 0, maka Y-nya min 3. Jika Y-nya 0, maka X-nya 0,75 ya. Nanti kalian akan ketemu 3/4. Nah, 3/4 itu 0,75. Jadi 0, min 3 dan satu lagi titiknya 0,75,0. Nah, seperti ini ya. Pertama-tama kalian buat titiknya kan sini 0,2 berarti 0,2 Y-nya. Setelah itu min 2,0. Berarti 0 min 2,0 ya. Berarti di sini. Berarti garis lurusnya seperti ini ya. Ini untuk Y sama dengan X plus 2. Sedangkan untuk 2X plus 2 berarti kan sama aja ya. Karena ini 0,2, 0,2, maka kita bisa titiknya di sini. Dan tinggal cari yang min 1,0, min 1,0 di sini ya. Maka titiknya akan seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah dampak perubahannya ya nanti. Ingat dampak perubahannya. Nah, ini adalah untuk yang 4X min 3. Untuk grafik Y sama dengan MX plus C, semakin besar M, maka grafiknya akan tampak semakin mendekati tegak ya. Tegak lurus atau seperti ini ya. Atau vertikal. Makanya kalian bisa lihat yang tegak adalah yang dimana 4X ya, yang lebih besar M-nya. Daripada yang si X doang ya. Dia akan terlalu miring serong gini ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nomor 4, gambarlah grafik dari persamaan Y sama dengan 2X plus 2, Y sama dengan X plus 5, dan Y sama dengan 2X min 3 pada bidang koordinat yang sama. Apakah dampak perubahan grafik dari plus 2, plus 5, dan min 3 ya? Ini adalah C-nya ya. Berarti Y sama dengan 2X plus 2. Jika X-nya 0, maka Y-nya 2. Jika X-nya 0, maka Y-nya min 1. Ingat ya. Jika X-nya 0, berarti 2 dikali 0 ditambah 2 ya. Maka 2 ditambah, maksudnya 0 ditambah 2 sama dengan 2 ya. Seperti ini. Oke. Nah, berarti untuk jika Y-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 2X plus 2 ya. Kalau pindah ruas 2-nya berarti min 2 sama dengan 2X ya. Berarti min 2 per 2 sama dengan X. Jadi min 1 sama dengan X ya, seperti ini. Makanya jika Y-nya 0, maka X-nya min 1. Oke. Berarti 0,2 min 1,0. Nah, sekarang untuk Y sama dengan X plus 5, maka jika X-nya 0, Y-nya itu 5. Jika Y-nya 0, maka X-nya min 5. Jadi 0,5 min 5,0. Jadi seperti ini ya titiknya. Nah, untuk Y sama dengan 2X min 3, maka jika X-nya 0, Y-nya min 3. Jika Y-nya 0, maka X-nya min 1,5 ya. Jadi titiknya seperti ini, 0, min 3, min 1,5,0. Nah, ini adalah untuk grafiknya ya. Ini untuk 2X plus 2. Ini untuk Y sama dengan X plus 5 ya. Dan ini adalah untuk Y sama dengan 2X min 3. Seperti itu. Nah, untuk grafik Y sama dengan MX plus C selalu memiliki titik potong dengan sumbu Y ya, 0, C ya. Seperti itu, 0, C. Lihat nih. Nih. Kan belakangnya kan 2, maka Y-nya 2. Jika belakangnya nanti 5, maka Y-nya juga 5 ya. Jika di belakangnya min 3, maka Y-nya juga min 3. Makanya 0, C. Seperti itu ya. Nah, untuk nomor 5, gambarlah grafik persamaan Y sama dengan 2X plus 4, Y sama dengan 2X min 8, Y sama dengan 6, dan Y sama dengan 2. Pada bidang koordinat yang sama, berbentuk apakah perpotongan keempat grafik tersebut? Tentukan luas bangun yang terbentuk dari titik potong keempat grafik tersebut. Oke, ini di sini Y sama dengan 6 ya. Maka garisnya akan seperti ini ya. Y sama dengan 6. Nah, untuk Y sama dengan 2, maka akan garisnya seperti ini ya, garis lurusnya. Sekarang untuk Y sama dengan 2X plus 4, kita akan menggunakan X ketika dia 0, maka Y-nya itu 4. Ketika Y-nya 0, maka X-nya itu min 2 ya. Jadi titiknya 0,4 dan min 2,0.
Kita buat titiknya 0,4 di sini ya, min 2,0 di sini. Oke, ini ya, ada titik merah. Maka kita tarik garis lurusnya, Y sama dengan 2X plus 4 seperti ini ya. Tinggal satu lagi ya berarti, tinggal Y 2X min 8. Nah, sekarang untuk 2X min 8, maka jika X-nya 0, Y-nya itu min 8. Jika Y-nya 0, maka X-nya itu 4. Jadi 0, min 8 dan 4,0 ya. Garisnya 0, min 8 di sini titiknya, 4,0 di sini titiknya ya. Oke. Maka garisnya seperti ini. Y sama dengan 2X min 8. Nah, ini adalah yang ditanyakan adalah perpotongan keempat grafik tersebut bentuknya dan luasnya ya. Bentuknya adalah daerah berupa jajar genjang ya. Nah, tingginya ini, tinggi sama dengan 6 dikurang 2 ya, sama dengan 4. Nah, ini min 1 ya, yang perpotongan garis ini ya, perpotongan garis ini di min 1, perpotongan garis lagi ada di 5 untuk alasnya ya, karena mencari jajar genjang itu alas kali tinggi ya. Min 4 ke 5 berarti 6 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka alasnya berarti 6 ya, alasnya 6 dikalikan dengan tingginya 4. Maka luas jajar genjang tersebut adalah 24. Jadi luas bangunnya adalah 24 satuan. Nah, jangan lupa tulis satuan luasnya ya, karena ini tidak disebutkan sentimeter kah, meter kah, atau apa, seperti itu. Untuk nomor 6, gambarlah grafik X plus Y sama dengan 1. X plus Y sama dengan min 1, X min Y sama dengan 1, dan X min Y sama dengan min 1. Apakah bentuk bangun dari perpotongan keempat garis tersebut? Untuk X plus Y sama dengan 1, maka Y sama dengan min X plus 1. Kita misalkan untuk X-nya sama dengan 0, maka Y-nya itu 1. Jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya itu 1 ya. Nah, jadi titiknya 0,1 dan 1,0. Untuk X plus Y sama dengan min 1, maka Y sama dengan min X min 1. Nah, untuk X-nya sama dengan 0, maka Y-nya itu min 1 ya. Jika Y-nya 0, X-nya min 1. Jadi titiknya 0, min 1 dan min 1,0. Berarti X min Y sama dengan 1, X dikurang 1 sama dengan Y ya. Jadi, jika X-nya 0, maka Y-nya min 1. Jika Y-nya 0, maka X-nya 1 ya. Jadi titiknya 0, min 1 dan 1,0. Untuk X min Y sama dengan min 1, maka X plus 1 sama dengan Y ya. Jika X-nya 0, maka Y-nya 1. Jika Y-nya 0, maka X-nya min 1. Jadi titiknya 0,1 dan min 1,0. Nah, berarti kita udah dapat ya titik-titiknya semuanya. Maka kita bisa buat seperti ini. Nah, oke. Ini adalah titik-titiknya. Bentuk bangun datar dari potongan keempat garis tersebut adalah belah ketupat ya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah soal terakhir di Ayo Kita Berlatih 4.2. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian telah pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.